datang di True Crime Podcast bersama Nara dan Suara. Oke, kita langsung bahas satu kasus dari Tiongkok yang, wah ini benar-benar sulit dipercaya sih. Ada seorang pria, dia nyamar jadi perempuan, bikin persona online yang meyakinkan banget, terus ujung-ujungnya menjebak ratusan pria lain. Anda mungkin pernah dengar ini kasus Sister Hong ya? Betul sekali. Dan hari ini kita akan coba urai kasus ini ya. Kita pakai berbagai sumber yang ada, transkrip video, artikel-artikel online, buat ngerti siapa sih Sister Hong ini sebenarnya. Terus gimana cara dia beraksi, siapa aja korbannya, apa ya motifnya apa, dan gimana akhirnya respon hukum sama publik. Biar Anda dapat gambaran utuh lah dari cerita yang cukup rumit ini. Oke, kita mulai dari siapa dia sebenarnya. Identitas asli Sister Hong ini. Ternyata kan dia pria, namanya Jeo. Usianya 38 tahun pas ketangkep. Bukan 60 kayak yang dia ngaku di awal ya. 38 tahun. Penyamarannya itu luar biasa niat. Dia pakai wig, makeup tebal, baju perempuan. Katanya bahkan sampai pakai apa itu? Implan payudara silikon. Ditambah lagi pas online dia pakai filter suara, filter visual. Jadi ya totalitas banget. Wow, itu baru penampilan fisiknya ya. Tapi kan dia juga bangun persona palsu gitu di online. Nah, itu kuncinya. Personanya itu yang jadi daya tarik utama. Dia ciptakan citra ibu rumah tangga yang lembut, baru cerai, kayak lagi cari teman atau cinta gitu. Rajin banget posting konten-konten feminin, kayak masak, berkebun, buat nguatin ilusi itu. Jadi orang percaya. Meyakinkan banget ya kelihatannya. Terus gimana dia pakai persona ini buat narik orang? Taktiknya ini loh yang bikin, agak aneh ya. Nah, di sini liciknya mulai kelihatan. Dia nggak langsung minta uang, itu kan bikin curiga ya. Malah sebaliknya, kalau mau ketemu, dia cuma minta hadiah kecil-kecilan aja. Buah, susu, minyak goreng, gitu-gitu. Oh, jadi biar kesannya nggak materialistis, kayak tulus gitu cari hubungan. Persis, itu dia mainin psikologis korbannya. Jadi korban merasa, wah ini orang baik, tulus, merasa aman jadinya. Oke, korban udah merasa aman, terus mereka ketemu di apartemennya. Apa yang terjadi di sana? Ya setelah korban datang, terjadilah hubungan intim. Tapi yang korban sama sekali nggak tahu, si Jiao ini udah pasang kamera tersembunyi di mana-mana di apartemennya. Astaga, jadi semua aktivitas intim itu direkam, tanpa izin sama sekali. Iya, tanpa izin. Ini udah pelanggaran privasi berat banget. Terus rekamannya diapain sama dia? Masa cuma buat koleksi pribadi? Nah, ini dia motif finansialnya. Rekaman itu dia jual. Dia sebarin ke grup-grup online berbayar, bahkan katanya sampai ke dark web. Ada biaya langganan gitu, sekitar 150 yuan per orang. Jadi dia dapat untung dari situ. Gila, jadi korban ini banyak yang nggak sadar direkam ya. Dan tadi sempat disinggung, ada yang nggak sadar juga kalau Sister Hong ini pria. Betul, banyak yang nggak sadar direkam. Soal identitas Jiao, ini juga menarik. Kayaknya sebagian besar korban memang tertipu total, nggak tahu dia pria. Tapi ada juga indikasi kalau beberapa korban itu sebenarnya sadar Sister Hong ini pria. Tapi kok ya tetap melanjutkan gitu. Ini yang bikin kasusnya tambah rumit ya. Wah, itu aneh sih. Terus soal jumlah korban, angkanya kan simpang siur ya awalnya, katanya ribuan. Klaim awal Jiao sendiri memang gila, sampai 1.600 lebih katanya. Tapi setelah polisi investigasi, angka resminya itu 237 orang. Tetap aja banyak banget kan 237 itu. Dan korbannya ini beragam banget profilnya. Ada mahasiswa, pekerja, bahkan warga negara asing juga ada. Iya, ada influencer kebugaran itu ya, Chiang, yang katanya reputasinya hancur. Terus guru asing, Mike. Bener. Chiang usianya baru 25 tahun, karirnya langsung anjlok. Terus Mike, guru di TK elit di Shanghai, ternyata dia dari Uzbekistan, udah nikah punya anak pula. Dia terancam deportasi gara-gara kasus ini. Belum lagi korban lain yang mungkin udah tunangan atau berkeluarga. Dampaknya itu, wah menghancurkan banget. Kehidupan pribadi mereka porak-poranda. Ya ampun, jadi motifnya apa sih sebenarnya? Oke, ada uang dari jual video. Tapi kayaknya ada yang lain nggak sih? Finansial pasti ya, itu jelas. Tapi banyak dugaan motif psikologis juga bermain. Mungkin ada rasa, kepuasan pribadi dari menipu, rasa kuasa, atau mungkin fantasi tertentu. Bahkan sempat ada rumor gelap, walau dibantah polisi ya. Katanya dia sengaja sebarin HIV. Ini sampai bikin panik dan CDC Nanjing nawarin tes gratis waktu itu.
Serem banget kalau rumor itu bener. Terus akhirnya gimana dia ketangkep? Proses hukumnya gimana? Zhao akhirnya ditangkap tanggal 5 Juli 2025. Polisi nemuin banyak bukti, kamera, ribuan video di tempatnya. Dia didakwa pasal berlapis. Distribusi materi cabul, ini hukumannya berat di Tiongkok, terus pelanggaran privasi, aktivitas ilegal online. Tapi proses hukumnya nggak gampang ya katanya, karena banyak korban yang malu lapor. Betul. Itu salah satu tantangannya. Stigma sosialnya tinggi. Terus karena hubungannya dianggap sukarela, dalam artian gak ada paksaan fisik saat kejadian, jadi agak sulit nuntut dia untuk pasal penipuan identitasnya itu secara pidana tertentu. Publik reaksinya heboh banget. Kasusnya viral, ratusan juta views, jadi meme, bahkan ada yang jual merchandise Sister Hong, gila nggak? Pemerintah ya berusaha keras hapus konten-konten itu. Oke, jadi kalau dirangkum, kasus Sister Hong ini nunjukin penyamaran Zhao yang ekstrim, modus operandinya yang mainin psikologi korban, dampak buruknya ke korban, motifnya yang campur aduk antara uang dan mungkin kepuasan aneh, plus respons hukum dan sosial yang juga kompleks ya. Iya, ini jadi pengingat keras banget ya buat kita semua, soal bahaya manipulasi identitas di dunia digital. Penting banget buat Anda untuk selalu waspada dan kritis sama siapapun yang ditemui online. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Fakta bahwa ada korban yang katanya tetap lanjut meskipun tahu Sister Hong itu pria. Ini kan memunculkan pertanyaan ya, sejauh mana sih kerentanan kita? Atau mungkin kompleksnya hasrat manusia bisa bikin kita mengabaikan kenyataan yang jelas banget di depan mata. Apalagi di dunia maya yang penuh ilusi ini. Pelajaran apa ya yang bisa Anda ambil dari sini? Coba direnungkan.